Salam dan bahagia. Saya Yohanes Serpulus Krisal Barut SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat, unit kerja SMP Negeri 3 Beliling. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas wawancara untuk modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yakni tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan sudah hadir bersama saya di tempat ini Bapak Kepala Sekolah di tempat saya mengajar sekarang, yakni Bapak Agustinus Dani SPD. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Baik, senang sekali pada pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk kemudian menjadi narasumber atas tugas yang saya terima pada proses pendidikan guru penggerak ini. Jadi Bapak Kepala Sekolah kali ini dengan tugas berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yang mana di dalamnya itu ada 4 paradigma etika dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam hal ini sebagai bawahan, sebagai guru, saya yakin selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah pasti ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang kadang dalam hal ini menguji bagaimana Bapak kemudian mengedepankan nilai-nilai kebajikan ketika mengambil sebuah keputusan. Dan langsung saja Bapak Kepala Sekolah dengan pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral sendiri? Baik, terima kasih kepada Onal yang telah memberikan saya kesempatan diwawancarai. Baik, sebagai kepala sekolah, yang pertama saya mendapatkan bantuan dari para guru untuk mengidentifikasi kasus yang melibatkan dilema etika atau rujukan moral. Dari langkah yang saya ambil meliputi analisis awal terhadap latar kasus, kemudian pengumpulan data dan konfirmasi dengan pihak terkait melalui koordinasi dengan bagian Islam ataupun guru yang relevan. Sangat menarik Bapak Kepala Sekolah. Tadi kalau saya petik poin pentingnya di situ adalah bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengedepankan prinsip kolaborasi, artinya kan melibatkan rekan-rekan guru, apalagi dalam hal ini kesiswaan ketika mau mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya ke pertanyaan kedua Bapak Kepsek. Selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih. Dalam situasi seperti ini, biasanya saya akan kembali berpegang pada peraturan yang ada. Namun, pada intinya tetap mengutamakan kepentingan siswa, serta selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Oke, sangat luar biasa Bapak Kepsek. Artinya selain benar bahwa sebagai institusi moral sekolah kita memiliki aturan, tapi balik lagi Bapak sekolah pada hal-hal tertentu dan pada kasus-kasus tertentu, jadi mempertimbangkan kemanusiaan agar tidak ada pihak yang dalam hal ini merasa tersudutkan atau dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika tadi seperti dikatakan menemukan kasus, entah itu dengan guru-guru ataupun dengan siswa? Baik, biasanya prosesnya mencakupi identifikasi pelanggaran aturan atau etika dan melibatkan wakil kepala sekolah dan guru terkait, mengumpulkan data dan bukti, melakukan konfirmasi, serta mencari solusi terbaik dari beberapa opsi yang tersedia. Oke, saya pikir pada bagian ini Bapak Kepsek sangat menarik sekali. Ketika mau mengambil keputusan itu penting bagi seorang kepala sekolah itu mengumpulkan data, kemudian apa kira-kira yang menjadi penyebab atas permasalahan yang sedang dijumpai. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak Kepsek, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Jadi yang pertama, kita harus mengedepankan komunikasi dan
akan selalu kembali pada aturan yang berlaku, namun tetap pada memprioritaskan kepentingan siswa. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Iya. Dari biasanya tantangan utamanya datang dari orang-orang yang berpikiran kaku atau apatis, serta mereka yang sangat berpegang pada aturan tanpa fleksibilitas. Dari orang-orang seperti ini membutuhkan pendekatan personal, kesabaran, serta motivasi dan dukungan. Artinya dalam hal ini benar bahwa ada aturan, tapi tetap mempertimbangkan kemanusiaan. Luar biasa sekali, Bapak Kipsek. Baik, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Baik, biasanya memulai dengan rapat kecil bersama bagian keseluruhan, kemudian melibatkan guru-guru yang relevan, dan hasilnya kemudian dibahas di forum rapat dengan guru yang diadakan secara rutin setiap pekan. Oke, luar biasa sekali Bapak Kipsek. Meskipun Bapak sekolah dengan otoritas yang dimilikinya, tapi tidak berarti dalam hal ini tidak mau melibatkan guru. Artinya kan penting dalam sebuah lembaga pendidikan, apalagi kita dalam kumpulan elemen-elemen ada guru, ada pegawai juga. Artinya kan penting dalam hal ini kita melibatkan semua. Dan saya pikir ini adalah poin yang sangat penting untuk kemudian kami pelajari. Baik, selanjutnya Bapak Kipsek, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kipsek dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Baik, pengalaman masa kecil serta terbelakang keluarga sangat membantu saya dalam memahami posisi guru ataupun siswa saat menghadapi sebuah masalah. Baik, berarti dalam hal ini penting bagi kita untuk kemudian melihat lagi kembali ke belakang bahwa kita adalah orang yang datang dari berbagai situasi yang tentu situasi itu sudah membentuk kepribadian kita, dan dalam hal ini tanggung jawab sebagai kepala sekolah yang sedang dijalankan oleh Bapak Kipsek menjadi salah satu modal kuat karena ditempa oleh masa lalu dengan berbagai peristiwa, sehingga dalam hal ini kalau berbicara tentang kematangan emosional, kebijakan, saya pikir tidak diragukan lagi begitu. Dan yang terakhir Bapak Kipsek, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal ini mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini? Baik, jadi hal pertama yang saya lakukan ya, saya belajar untuk selalu bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan aturan, namun tetap pada mengedepankan sisi kemanusiaan dan hati nurani. Sebagai pemimpin, penting untuk rendah hati dan menjadi teladan bagi banyak orang. Luar biasa Bapak Kipsek. Jadi tadi saya mendapatkan banyak hal, pengalaman berharga dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Kepala Sekolah di tempat saya mengajar, dan secara pribadi juga ya saya tergerak untuk kemudian yang paling tidak mempelajari hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan positif yang sudah dijalankan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan Bapak Kipsek, terima kasih untuk waktu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Kipsek sudah berkenan untuk menjadi narasumber. Yang kedua, ilmu-ilmu tentang nilai-nilai kebajikan yang menjadi pertimbangan yang saya pikir sangat mendasar ketika seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan. Dan terakhir Bapak Kipsek, mohon doa dan dukungannya agar saya selaku guru dari SMP Negeri 3 Bening ini bisa menyelesaikan proses ini sampai tuntas. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Kipsek. Sama-sama. Oke, salam dan bahagia. Saya Yohanes Servulus Kristal Baruk, SPDGR,
calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat, unit kerja SMP Negeri 3 Beliling. Pada sore hari ini saya akan melakukan wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan sudah ada bersama saya di tempat ini seorang kepala sekolah hebat, sang guru hebat, Bapak Amadus Amal SPD GR, kepala sekolah dari SD Negeri Macing, dan beliau juga adalah seorang guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat. Maka tidak salah pada kesempatan kali ini saya jadikan beliau sebagai narasumber untuk tugas modul 3.1 ini. Oke, selamat sore Bapak Kepala Sekolah. Selamat sore. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa duduk bersama Bapak Kepala Sekolah. Kiranya kehadiran saya di tempat ini tidak mengganggu aktivitas dari Bapak ya? Tidak ada, semuanya lancar. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kali ini saya akan melakukan wawancara. Ya. Ini untuk tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yakni tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tentu sebagai pribadi saya sangat yakin bahwa Bapak Kepala Sekolah dalam usia pengabdiannya, apalagi ketika menjabat sebagai seorang kepala sekolah, tentu begitu banyak situasi baik yang membuat ekosistem pembelajaran itu berjalan sebagaimana yang diharapkan, atau situasi-situasi yang kadang di sini menguji bagaimana kapasitas Bapak untuk kemudian nanti dalam pengambilan keputusan itu tentu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Dan oke, Bapak Kepala Sekolah, langsung saja saya pikir ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral sendiri? Baik, terima kasih. Yang pertama, bahwa yang penting diketahui oleh seorang kepala sekolah adalah mengetahui nilai-nilai kebajikan yang ada dalam menghadapi sebuah kasus. Ketika di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kemanusiaan, maka itu kita kategorikan ke dalam dilema etika. Tapi manakala yang ada itu bertentangan dengan peraturan atau kebiasaan positif yang dijalankan selama ini, atau dikatakan sebuah pelanggaran, maka itu kita masuk pada kategori rujukan moral. Maka dengan sendirinya kita bisa mengetahui bahwa apakah ini bisa diputuskan sesegera mungkin atau tidak dari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kasus. Tentunya kita bisa mengetahuinya itu. Luar biasa. Berarti dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah akan mempertimbangkan berbagai hal ketika nanti mengambil sebuah keputusan. Ya. Luar biasa sekali. Lalu kira-kira Bapak Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya terhadap kasus tersebut kita melihat kepentingannya. Dalam kepentingan kita ini kan ada dua, yaitu kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Nah, kita bisa klasifikasikan apakah dalam kasus tersebut mengandung kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Yang pasti bahwa ketika kita sudah mengklasifikasikan kepentingan itu, maka yang menjadi prioritas dari keputusan kita adalah selalu mengedepankan kepentingan umum. Maka tugas kita adalah kita mengkategorikan kepentingan dari keputusan yang kita mau ambil. Berarti intinya di sini Bapak Kepala Sekolah sebelum mengambil sebuah keputusan, dan kita membuat klasifikasi dulu, pengkategorian, ya, sehingga nanti tidak terkesan buru-buru. Dan dalam hal ini, kalau saya boleh simpulkan, Bapak Kepala Sekolah selalu ya mengedepankan 4 paradigma etika itu sebagai dasar pertimbangan itu. Benar. Oke, baik.
Selanjutnya Bapak Kepsek, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengambil keputusan agar keputusan itu bisa bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tentunya pertama tadi menentukan nilai-nilai kebajikannya. Yang kedua, kita harus mengetahui siapa-siapa yang menjadi orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Setelah itu baru kita mengumpulkan data apa saja yang relevan, yang sesuai dengan keputusan yang mau kita ambil. Lalu kita melakukan pengujian. Pengujian itu apakah keputusan yang kita mau ambil ini sesuai dengan peraturan yang ada atau kebiasaan positif yang kita sudah jalankan selama ini. Manakala bertentangan dengan peraturan atau kebiasaan positif, maka sebaiknya keputusan itu hati-hati untuk diputuskan. Tetapi kalau sejalan, ya tidak ada masalah. Lalu pada akhirnya kita putuskan bahwa ini yang terbaik yang mau kita ambil. Luar biasa sekali Bapak Kepala Sekolah. Dalam proses wawancara kita pada sore hari ini, saya mendapatkan satu pengalaman ataupun pelajaran bahwa ketika mengambil sebuah keputusan itu artinya kan kita tidak boleh gegabah. Artinya kan di sini kita boleh melakukan identifikasi kira-kira apa yang melatar belakangi kenapa sampai terjadi demikian, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta, kemudian nanti ketika kita membuat keputusan A, kira-kira bagaimana dampaknya, ketika memilih keputusan B, bagaimana dampaknya. Artinya kan segala sesuatu itu dipertimbangkan dengan baik. Luar biasa. Prosedur yang ada. Baik, selanjutnya Bapak Kepsek, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak jumpai atau pernah dalam hal ini Bapak sendiri yang mengambil peran untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan yang pada akhirnya nanti ya, mempertimbangkan bagaimana 4 paradigma kemudian 9 langkah-langkah pengambilan keputusan itu. Ya, ada satu hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, khususnya kepala sekolah. Saya ambil contoh, misalnya terkait dengan disiplin. Dalam aturan misalnya jam 7 pagi semua guru siswa sudah berada di sekolah. Manakala ada 1 atau 2 orang guru yang sering terlambat dengan alasan bahwa dia mengurus salah satu atau anggota keluarganya yang sangat sakit, maka di situ seorang pemimpin mengalami dilema, dan itu adalah tantangan terberat, di mana di satu sisi kita pertimbangkan aturan yang sudah disepakati bahwa kita harus disiplin, tapi di sisi lain kita harus menaruh belas kasihan kepada guru yang bersangkutan yang notabene dia memiliki alasan yang sangat penting terkait dengan terlambatnya, yaitu mengurus keluarganya. Maka di satu sisi kita harus tegakkan aturan, tetapi di sisi lain kita harus berbelas kasih kepada guru tersebut karena dia terlambatnya memiliki alasan, yaitu mengurus keluarganya. Sehingga disitulah tantangan terberatnya, bagaimana kita lebih mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dibandingkan aturan-aturan. Tetapi tidak bermaksud juga kalau misalnya itu sering terjadi, lantas aturan yang kita sepakati kita abaikan. Tapi kita punya beri waktu. Berarti dalam hal ini Bapak Kepsek benar bahwa sebagai institusi moral, artinya kan sekolah itu ya harus ada aturannya yang harus kita rumuskan bersama, kemudian kita taati bersama. Tapi dalam hal ini juga, maksudnya kan ketika ada 1-2 hari dalam proses perjalanan, ada seorang guru yang tentu dalam hal ini kita menelusuri kira-kira sampai dia terlambat itu kenapa. Kalau memang alasannya masuk di akal, berarti di situ seperti yang ya, saya contohkan tadi, berarti paradigma etikanya itu kasihan dan melakukan kasihannya luar biasa Bapak Kepsek. Artinya kan dalam hal ini tidak serta-merta kita mencat kamu ini sudah melanggar aturan. Artinya kan di satu sisi kita melihat juga apa kira-kira yang penyebab sampai dia terlambat. Luar biasa. Lalu selanjutnya Bapak Kepsek, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan?
Ya, terkait dengan mengambil keputusan setiap persoalan yang ada itu bisa langsung diambil pada situasi tersebut atau pada tempat yang sama. Bisa juga dilakukan secara terpisah, tergantung situasi dan model kasusnya. Macam seperti kasus yang saya sebutkan tadi, misalnya seorang guru yang sering terlambat, ya terkadang secara spontan langsung disampaikan kenapa terlambat, apa alasannya. Tetapi kadang juga kita harus menjaga dia punya perasaan, maka kita panggil dalam ruangan tertentu, ruangan pimpinan, ada buku pembinaan pegawai, lalu disampaikan aturan. Sudah itu disampaikan juga dia punya alasan kenapa terlambat, lalu dibuat kesepakatan untuk kedepannya. Tetap dipertimbangkan dia punya alasan, tetapi jangan mengabaikan aturan yang sudah ada. Artinya tergantung situasi dan kondisi dan tergantung model kasus yang dihadapi. Berarti dalam hal ini Bapak Kepsek, ketika katakanlah kasus yang tadi itu tidak serta-merta kita menegur dia, apalagi di hadapan siswa-siswa, karena ya secara tidak langsung juga kita bisa merusak psikologinya, meskipun dia sebagai seorang pendidik tapi dia manusia juga kan. Saya pikir sangat luar biasa sekali langkah-langkah yang coba diambil oleh Bapak Kepsek ketika menemukan kasus seperti yang dicontohkan tadi itu. Baik, selanjutnya kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepsek dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sering dijumpai? Ya, untuk terkait faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mempermudah proses penyelesaian, pertama tadi ya tergantung jenis kasusnya. Kalau kasusnya dalam intern sekolah, di sekolah saya ini banyak guru senior dan ada bahkan kepala sekolah. Saya berdayakan mereka, kalau misalnya kasus yang sesuai dengan mereka punya pengalaman, maka saya bersikap terbuka untuk mendiskusikan hal tersebut. Lalu mereka menyampaikan pikirannya, saya mengakomodir lalu mempertimbangkan. Kalau relevan ya bisa diputuskan menurut pengalaman mereka. Lalu kalau misalnya masalahnya terkait dengan orang tua murid atau lingkungan masyarakat, maka sekolah saya ini berada di lingkungan masyarakat dan notabene di sini banyak orang tua yang bisa digali pengalamannya dalam mengambilkan sebuah keputusan, sehingga sejauh ini keputusan dia ambil tidak merubah kebiasaan positif atau aturan-aturan yang sudah dijalankan selama ini, justru memperkuat semua kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah ada, untuk berpengaruh terhadap hal buruk atau menurun kadar disiplin di sekolah atau kebiasaan positif tidak. Sehingga saya memberdayakan semua guru senior mantan sekolah, supaya itu kalau situasi atau kasusnya berhubungan di luar sekolah, maka orang tua yang berada di lingkungan sekolah saya berdayakan. Oke, baik. Saya pikir di bagian ini juga sangat luar biasa, ya kan, sebagai guru muda saya mendapat inspirasi baru, karena itu tadi, meskipun dalam kapasitas Bapak Kepsek sebagai seorang guru penggerak, artinya kan tidak perlu diragukan lagi bagaimana kompetensinya, apalagi sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu, kemudian pembelajaran ketika menghadapi sebuah kasus. Dan di satu sisi juga Bapak Kepsek ini termasuk orang muda tapi tidak kemudian menjadi orang yang idealis, artinya kan tetap di satu sisi ya harus melibatkan orang tua, meskipun secara kompetensi ya kita bersama, tapi kita harus akui juga bahwa di satu sisi mereka kaya akan pengalaman. Maka dalam hal ini tidak salah ketika menghadapi sebuah kasus kita libatkan mereka juga, apalagi ya orang tua juga dilibatkan. Mereka banyak pengalaman, ya, sehingga pengalaman kita padukan. Lalu ini yang terakhir Bapak Kepsek, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak Kepsek petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, baik. Terkait dengan ini, seperti yang saya contohkan tadi, guru yang terlambat karena alasan yang mendesak seperti mengurus keluarga yang sedang sakit, ini yang menjadi pembelajaran yang penting bagi saya dan juga mungkin bagi orang lain yang mau mengikutinya, bahwa kuat apapun aturan atau kesepakatan ataupun kebiasaan positif yang kita jalankan,
tidak mesti tegak lurus aturan tersebut dengan situasi yang ada. Aturan yang kita buat jangan bersifat kaku, harus sedikitnya dinamis sedikit, selagi alasan-alasan yang membuat mereka berada pada situasi tersebut bisa dimasuk akal dan ada nilai kebajikannya, maka perlu kita pertimbangkan. Artinya bahwa tidak selamanya bahwa kita harus tegak lurus dengan aturan yang kita sudah buat, tetapi kita juga harus menaruh nilai-nilai kemanusiaan terhadap setiap peristiwa yang ada. Sehingga dalam perjalanan waktu, ketika kita bisa menyesuaikan aturan dengan kondisi yang ada, maka kekuatan sekolah itu ada. Tetapi kalau kita berpacu pada aturan lalu mengabaikan situasi dengan pertimbangan kemanusiaan, maka itu dapat mengurangi kekuatan sekolah kita. Justru itu menambah suasana yang kurang kondusif. Karena itu aturan itu boleh, tetapi harus kita juga bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu juga lebih daripada itu, jangan juga kita terlalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan lalu mengabaikan aturan yang ada. Kita bisa ada rentan waktu tertentu, kita bisa batasi terhadap kebiasaan-kebiasaan negatif atau situasi yang membuat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah. Baik, luar biasa Bapak Kepsek. Artinya kalau saya coba petik di bagian terakhir tadi Bapak Kepsek ingin mengedepankan yang namanya fleksibilitas dalam proses pendidikan dan pelajaran kita. Karena kalau terlalu kaku, ya maka program yang dicanangkan bersama, kemudian kolaborasi itu nanti ya mungkin bisa berjalan stagnan atau berjalan di tempat. Kekuatan sekolah tidak nampak. Ya benar-benar. Dan satu lagi tadi itu artinya tidak juga kemudian ketika saat ini kita mengedepankan pertimbangan kemanusiaan, kemudian guru-guru senangnya saja. Tetap ada, maksudnya kan ada komitmen misalnya, batasan-batasan ya. Dan saya pikir itu poin yang sangat penting untuk kemudian kita samakan persepsi, pemahaman terkait bagaimana ya, pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Artinya kan di satu sisi kita pertimbangkan kemanusiaan, tapi kita ingat juga balik lagi sebagaimana saya katakan tadi itu, sebagai institusi moral ya sekolah itu ada aturan mainnya yang harus ditaati bersama. Jadi luar biasa Bapak Kepsek. Terus terang sebagai calon guru penggerak, banyak hal yang menginspirasi saya pada proses wawancara percakapan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal baik yang saya dapat dari Bapak Kepsek itu menambah pengalaman untuk kemudian saya bisa implementasikan itu nanti manakala saya sudah sah menjadi seorang guru penggerak. Jadi mohon doanya juga Bapak Kepsek, semoga proses ini bisa berjalan sampai tuntas sehingga ya paling tidak bisa seperti Bapak Kepsek bilang, meskipun bukan dalam Kepsek tapi sebagai guru penggeraknya. Pemimpin pembelajaran. Ya, pemimpin pembelajaran. Luar biasa Bapak Kepsek. Terima kasih untuk pertemuan yang sangat luar biasa pada sore hari ini.